tetap pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan dan nggak boleh datang ke kerumunan. Kayak kita ya Kak, selalu pakai masker tuh. Iya. Ya. Iya. Nah sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Anak-anak lepas dulu maskernya ya. Kita mau memuji Tuhan biar lebih semangat ya. Oke Kak, kayaknya ada apa ya Kak ya? Iya, Kayaknya ya, Kak kita ya. sekarang beda sekali. Baju kita juga Kak merah-merah. Tanti kok pakai topi Santa, Kak Yuyun juga, Kak Herman juga. Lah Kak kan Nana Kubu juga pakai topi Santa. pakai bando. Ada apa Iya, ya Kak? ada apa ya? Gereja Terus kita juga ada dihias pohon Natal bagus. juga. Ada apa ya? Ayo adik-adik ingat. Ada apa ya adik-adik ya? Ada apa ya? Iya betul. Semangat ya adik ya. Kita mau merayakan Natal, ya. Semangat ya adik-adik. Adik-adik boleh nonton videonya juga pakai topi Santa atau pakai Ya, bando pakai kayak Kak bando Nana juga boleh. atau pakai aksesoris yang ada bau-bau Natalnya ya, misalkan gelang Natal, terus ada pin Natal, boleh dipakai ya biar kita selalu bersuka cita walaupun sekolah minggunya masih online ya, Dede. Iya Kak Tanti, ada yang masih ingat nggak? Natal itu apa sih? Ayo, siapa yang ingat? Jangan-jangan cuma ingetnya tanggal 25 kita merayakan Natal, tapi nggak tahu arti Natal. Apa ya? Kak Tanti tahu nggak? Kalau Natal itu kelahiran Tuhan Yesus ya Kak ya? Iya, iya kan ya Kak Yuyun ya? Iya dong. Iya, Kak Herman iya ya? Sip. Yes. Iya, kita merayakan Natal setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri ya, kita semangat ya. Yuk, kita mau mau nyanyi. memuji Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat datang buat Tuhan Yesus. Ayo. Ya, yuk. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Iya, Kak Nana bahagia Iya. nggak nih di hari Natal Ih, ini? bahagia banget Oh, Kak seneng Tanti. ya. Ih, seneng deh. Semuanya juga bahagia ya Kak Yuyun, Kak Iya. Herman, Kak Kumul. Iya. Iya. Kak Nana kalau Natal harus beli baju baru nggak ya Kak Nana ya? Kalau Kak Nana enggak sih, enggak harus beli baju baru. Yang penting semangat untuk merayakan Natal ya Kak Berarti Tanti. semangatnya dong yang baru ya? Iya, kita harus punya Oke. semangat yang baru untuk merayakan Natal. Oh gitu. Iya, apalagi sekarang Kak Tanti. Ya, kita belum bisa sekolah minggu secara tatap muka. Aduh, Ya. Kak Tanti kangen banget tuh sebenarnya Iya. pengen ketemu adik-adik. Biasanya kita kalau Natal rame banget ya adik-adik, heboh Iya, ya. sekarang kita harus tetap di rumah. Tapi walaupun kita harus merayakan Natal secara online, kita harus tetap semangat ya Kak Tanti. Oh semangat banget. Iya,
Kak Harus Tanti semangat. suka cita penuh nih Kak Tanti nih. Ya, yang mau beli baju baru bolehlah dipakai baju barunya ya, tapi nggak boleh maksa ya. Kalau mama bilang nggak usah beli baju baru, nggak boleh maksa. Kak Tanti maksa nggak kalau nggak dibeliin baju Enggak baru? banget. Oh enggak ya? Enggak. Kak Herman maksa nggak? Ya. Oh enggak sih. Ya, wah. Kayun enggak juga kan? Maksa sih enggak, tapi nangis mungkin. Oh gitu. Ya udah kalau Kayun nangis, Kanana juga mau guling-guling kayak bola ya. Ya. Oke, Kak Nana, kita nyanyi lagi yuk. Iya, kita harus tetap bersuka cita. Oke. Ya, kita mau puji Tuhan. Hai mari berhimpun. Ya, ayo lebih semangat. Silakan duduk adik-adik ya, biar lebih semangat lagi. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus ya, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada hari ini kami ingin merayakan hari Natal ya Bapak. Kiranya Engkau mau pimpin kami. Biarlah kami dapat bersuka cita di hari Natal ini walaupun secara online. Bapak, berkati kami ya Bapak, biarlah kami dapat sukacita penuh walaupun kami tanpa bertemu dengan teman-teman kami. Biarlah kami juga tambah menyayangi keluarga kami, tambah bersukacita karena kehadirat-Mu ya Bapak. Hanya kepadamu lah kami memohon. Terima kasih ya Bapak. Amin. 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 Iya. Masih ada sukacita ya Dede? Masih coba. Kanana mau Laskar Kristus. Siap. Iya. Kita masih bersukacita. Kita mau bangkit berdiri, ya. Kita mau bangkit berdiri lagi. Jangan males-malesan. Capek kak. Enggak, ya. Kita nggak boleh patah semangat kita. Kita harus tetap bersukacita, ya. Kita memuji Tuhan, kita surga bergema. Kita surga bergema, hadir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Ada penyalaan lilin juga ya adik-adik ya. Oke, silahkan Kak Herman. Ya, adik-adik, lilin sudah nyala dan saatnya kita mau berikan persembahan ya, adik-adik. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, silakan. Selamat pagi adik-adik. Adakah sukacita kita pagi ini? Amin. Yes. Ya, kita sudah kita waktunya untuk berikan persembahan. Sudah disiapkan belum? Ini amplopnya. Sudah dikasih nama persembahan untuk komisi sekolah minggu. Sudah? Nanti adik-adik bisa dititipkan ke ayah, ibu, ya, atau mama papa yang berangkat ke gereja, ya. Oke, untuk nas persembahan kita pada pagi ini diambil dari Matius pasal 2 ayat yang 10 dan 11. Untuk yang kelas besar kasih waktu sedikit, ya, sebentar. Untuk apa? Untuk menyiapkan Alkitabnya. Siap? Kita buka ya. Di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan 11 yang demikian bunyinya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke adik-adik, kita bawa persembahan kita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu persembahan Kandang Domba. Mari Kak Kumpul. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dah, siapkan? Mari kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan Yesus. Kita bawa, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Mari. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Teristimewa Engkau berkenan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam kandang yang hina untuk menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk dapat berbagi sukacita Natal ini dengan adik-adik kami, dengan teman-teman kami, dan seluruh segenap jemaat-Mu. Terima kasih Engkau senantiasa memberkati kami. Walaupun di masa-masa pandemi ini Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ini
layakan dan kuduskan, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagimu. Terima kasih atas Natal yang indah ini, dan kami serahkan seluruh doa dan pujian kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Gimana adik-adik? Kita sudah bawa persembahan. Kita selanjutnya akan mendengarkan cerita Natal yang nanti akan disampaikan oleh Kak Konselman. Ya, mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Untuk apa? Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa tadi? Kak Konselman. Konselman. Oke, mari. Siapkan hatiku Tuhan,
disampaikan Kak Konsel pagi ini. Amin. Salam. Shalom. Kakak-kakak dan adik-adik semua. Wow, ini merah pada yang pakai topi. Nah, adik-adik, kita berkumpul pada pagi ini. Kita merayakan Natal Tuhan. Tema Natal kita kali ini adalah berbagi kasih, berbagi sukacita Natal. Nah, ini kakak bapak-bapak ini adik-adik. Wah, bawa kado yang besar sekali. Pagi ini firman Tuhan dalam rangka Natal akan disampaikan oleh Kak Konsel. Nah, silakan Kak Konsel, ini saya serahkan bingkisan Natal kita untuk Kak Konsel. Oh iya. Ya adik-adik. Terima kasih. Ya, silakan Kak Konsel. Iya. Baik, adik-adik semua yang berada di rumah, semua kakak-kakak yang sudah hadir pada hari ini, kita tetap ada dalam semangat dan sukacita. Hari ini kita merayakan Natal, dan satu bagian pesan firman Tuhan dapat kita baca di dalam Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 68 yang berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Ya, adik-adik yang berada di rumah dan semua kakak yang hadir pada hari ini, ya, kita sudah melewati berbagai kesibukan kita, berbagai aktivitas kita, dan sekarang kita memfokuskan diri kita di dalam perayaan Natal sekolah minggu. Ya, adik-adik dan semua kakak yang hadir pada hari ini, mari kita mengikuti bagian-bagian kisah dalam Natal ini. Kakak teringat ada sebuah kisah yang menceritakan tentang Natal. Adik-adik barangkali pernah melihat pohon Natal. Di mana adik-adik bisa melihat? Sekarang di belakang kita, di belakang kakak-kakak di sini, di gereja kita, di tempat di mana kita bercerita tentang Natal juga ada pohon Natal. Pohon Natal tinggi, pohon Natal besar, dan juga pohon Natal yang dihiasi dengan berbagai hiasan-hiasan yang indah, dan semuanya itu dapat kita lihat. Tentu kita akan merasakan sukacita. Nah, adik-adik, barangkali juga adik-adik pernah melihat pohon Natal yang lain. Apakah ketika adik-adik ada di rumah, ataukah adik-adik bepergian misalnya ke satu tempat yang lain, adik-adik akan melihat di sana. Kakak akan menceritakan sebuah kisah, dan ini sebuah kisah yang barangkali pernah adik-adik dengar. Kisah tentang pohon Natal. Jadi pohon Natal itu pada suatu saat, karena di sebuah toko berdekat-dekatan, dan mereka bercerita. Pohon Natal yang besar punya rasa kebanggaan dirinya. Dia merasa kuat. Dia merasa lebih lengkap daripada pohon Natal yang lain. Ketika dia bercerita, dia berkata, "Aku selalu hebat, tampil luar biasa. Coba perhatikan aku. Mungkin juga ada di mal-mal ataupun di tempat-tempat yang umum. Aku luar biasa. Aku dipenuhi dengan berbagai macam aksesoris, berbagai macam jenis-jenis lampu Natal." Lalu kemudian dia merasa sombong, dan dia bercerita semua hal-hal yang baik yang ia anggap itu diceritakan. Nah, pada akhirnya dia berkata, banyak orang datang, dan kemudian mereka berfoto-foto dengan aku, dan setelah itu mereka pulang. Nah, seperti itu. Kemudian ada sebuah pohon Natal yang ukurannya lebih kecil atau ukuran sedang. Pohon Natal itu pun dia berkata, aku juga sebuah pohon Natal yang selalu digemari orang. Pohon Natal yang seperti apa? Pohon Natal yang seperti aku ini selalu ditemukan di tempat-tempat, di kantor-kantor, di lobi-lobi kantor, di mana-mana aku ada di sana. Dan ketika aku merayakan
Natal bersama orang-orang atau orang-orang datang kemudian berfoto bersama, akulah yang sebetulnya lebih hebat, begitu ya. Adik-adik, tiba-tiba pohon Natal yang kecil merasa bahwa dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bercerita. Adik-adik tahu pohon Natal yang kecil itu kemudian dia merasa tidak percaya diri. Pohon Natal yang kecil itu dia merasa tidak lebih hebat atau tidak lebih lengkap atau tidak lebih bagus dari pohon Natal yang gede, pohon Natal yang sedang, dan dia hanya bisa berkata, aku ini apa adanya. Aku tidak punya hal-hal yang bisa aku banggakan. Dia berkata demikian. Tiba-tiba ada seorang ayah datang membeli pohon Natal, bukan yang gede, bukan yang sedang, tetapi pohon Natal yang kecil. Dia membawa pohon Natal yang kecil itu, bawa pulang ke rumah, dia menghiasi. Di rumah di sana sudah ada banyak keluarga yang berkumpul, ya, dari mulai ayah, ibu, kemudian juga kakek, nenek, kemudian om, tante, dan semua anggota keluarga yang lain. Mereka mulai menghiasi pohon Natal yang kecil. Lalu kemudian dipasangin hiasan-hiasan Natal, kemudian juga diberikan lampu-lampu Natal. Dan saudara, anak-anak, adik-adik sekalian yang berada di rumah ataupun di mana saja, ketika semuanya itu sudah terlewati, tiba pada malam Natal, pohon Natal yang gede yang tadi diceritakan di awal itu hanya sesaat kelihatannya. Pohon Natal yang sedang, ketika itu tiba hari Natal, nggak ada orang yang ada bersama-sama, karena semuanya sudah kembali ke rumah, di kantor-kantor sudah libur, dan tidak ada orang lagi yang ada di sana, dan dia merasa kesepian, adik-adik. Sedangkan pohon Natal yang tadinya kecil, pohon Natal yang tadinya merasa tidak percaya diri, ketika pada hari Natal justru di sanalah anak-anak berkumpul, orang tua, om, tante, oma, opa berkumpul bersama-sama, dan kemudian merayakan sukacita Natal itu luar biasa dan dirasakan oleh semua orang yang hadir. Adik-adik tahu sukacita yang dirasakan seperti apa? Luar biasa. Itulah kisah Natal yang barangkali juga menjadi sesuatu yang dapat menginspirasi kita bahwa ternyata mengajarkan kita memiliki sukacita adalah milik anak Tuhan. Barangkali kakak-kakak ada yang bisa menambahkan cerita ini, atau yang bisa berkomentar tentang tema ini, atau juga menyampaikan pesan barangkali dari Bu Tanti untuk kita semua. Iya, adik-adik, ternyata kita walaupun kecil ya menjadi anak sekolah minggu, ternyata kita juga bisa membawa sukacita. Ya, kita juga bisa menjadi terang, menjadi lilin untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Kak Tanti. Jadi Kak Tanti mau mengajarkan kita adik-adik di rumah semua bahwa sukacita itu harus memberikan buah. Apa yang harus kita lakukan? Mengulurkan tangan kepada setiap mereka yang menjadikan kesempatan kita untuk melakukan. Seperti itu ya Kak Tanti? Iya, betul Kak Iya, Konsel. baik, terima kasih. Barangkali Kak Kumbul mau menceritakan sesuatu. Nah, ada satu ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sukacita Natal yang sesungguhnya kita rasakan pada saat ini, bahkan di saat keadaan kita terpuruk sekalipun, Tuhan kita telah lahir, mati dan bahkan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus telah lahir di hati kita. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Nah, adik-adik, keluarga adalah kado yang Tuhan berikan kepada kita. Kumpul bersama keluarga adalah kado Natal yang Tuhan berikan. Namun, lebih dari itu semua, kado Natal yang terbesar adalah siapa adik-adik? Tuhan Yesus sendiri, ya. Dia lahir di hati kita, dan untuk itulah kita harus bersukacita, membagikan sukacita itu kepada semua orang. Nah, begitu Kak Konsel.
Baik, terima kasih Kak Kumbul, adik-adik. Jadi apa yang dikatakan Kak Kumbul bahwa Allah itu datang, berarti Allah berempati dengan Allah, menempatkan diri seperti apa yang dirasakan oleh manusia, apa yang dialami oleh manusia, bahkan Allah turut bersama-sama dan merasakan apa yang adik-adik rasakan dan kita rasakan. Demikian, barangkali karena menyampaikan sesuatu. Seperti ada satu ayat di Alkitab ya, di Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, bunyinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang ya. Jadi walaupun saat ini situasinya tidak menyenangkan hati, tidak membuat kita bahagia, banyak orang tertular virus, banyak yang sakit, tetapi kita harus tetap berbahagia. Kita harus memberikan sukacita seperti yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tapi kita percaya, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata buat kita semua. Gitu Pak Konsel. Baik, terima kasih Kak Nana. Adik-adik, Kak Nana mau mengatakan kepada kita semua bahwa milikilah sukacita di dalam Tuhan, sebab kebahagiaan terbesar bagi setiap orang adalah ketika dia mengenal Tuhan yang menyelamatkan dirinya dan semua ciptaannya. Demikian kan. Sama-sama. Dan barangkali juga Kak Yuyun sesuatu yang bisa disampaikan. Iya, adik-adik, tema kita adalah berbagi sukacita di hari Natal. Kayun sangat senang sekali ketika kita bisa, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita bisa bertemu secara online, bisa menyampaikan segala sesuatunya walaupun dengan media sosial. Nah, kesukaan Kak Yuyun adalah kalian pasti tahu, kalau persembahan Kak Yuyun kasih Roma 12 ayat 1. Karena apa? Karena di situ tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Menurut Kak Yuyun, berbagi sukacita Natal itu bukan berarti kita harus membawa sesuatu yang besar. Apa yang kita punya, apa yang Tuhan kasih kepada kita, itu kita bisa berikan. Gitu Pak Konsel. Terima kasih Kak Yuyun. Jadi Kak Yuyun juga mengajak kita bahwa memiliki sukacita yang sesungguhnya adalah juga diwujudkan dalam satu sikap hidup yang mempersembahkan. Baik, kalau begitu, oke Kak Herman. Oh ya, Saya Kak. Iya Kak Herman. Kelupaan ya Kak Konsel ya. Ya. Ini adik-adik. Natal, seperti adik-adik lihat ini identik dengan pohon Natal. Tetapi ada satu lagi yang identik dengan Natal. Kira-kira apa? Kasih dan berbagi. Ingat itu. Kenapa? Karena Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagaimana kita pun sebagai anak-anaknya harus mengasihi. Kakak ambilkan dari nas kitab suci, dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Ini perintah adik-adik, bukan undangan. Ingat ya, kalau undangan kita boleh melakukan atau tidak, tapi ini perintah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, yaitu perintah baru kuberikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke adik-adik, itu Kak Konsel yang ingin saya bagikan untuk adik-adik semua pagi ini. Baik, terima kasih Kak Herman sudah berbagi sukacita dan senantiasa memperlengkapi adik-adik di rumah. Demikian juga kita semua, kakak-kakak yang hadir dalam percakapan atau dialog pada saat ini. Ya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Nah, itulah yang menjadikan mengapa kita ada selalu dalam sukacita.
Adakah yang mau disampaikan Kak Tanti berkaitan dengan kado-kado ini atau sesuatu yang akan dilakukan, yang akan diterima oleh adik-adik semua? Ya, atau ya, Kak Herman silahkan. Oke, adik-adik, boleh saya berdiri? Boleh. Ini adik-adik. Natal kita kali ini tentunya suasananya sungguh berbeda, adik-adik. Kenapa? Karena Natal kita tahun ini masih dalam masa pandemi, sehingga kita tidak bisa bertemu, bernyanyi, memuji Tuhan seperti tahun yang lalu. Nah, untuk tahun ini acara Natal kita, kakak-kakak akan berbagi untuk adik-adik. Jadi kakak-kakak sudah menyiapkan bingkisan Natal untuk adik-adik semua yang di rumah. Jadi adik-adik tidak perlu untuk datang ke gereja ya, kakak harapkan, karena kita masih dalam masa pandemi. Tapi nanti kakak-kakak semua akan berkunjung ke rumah adik-adik untuk membagikan bingkisan Natal itu. Dan kalau misalkan adik-adik sudah mempersiapkan persembahan untuk Natal, boleh nanti dititipkan ke kakak-kakak yang akan mengunjungi untuk berbagi. Ingat, Natal identik dengan berbagi, dan kita wujudkan itu kasih Tuhan yang sudah berbagi dengan kita. Itu dulu adik-adik. Salam dari kakak-kakak semua di sekolah minggu. Shalom. Kak, kadonya kapan mau dibagi, Kak? Iya, lupa. Kakak akan membagikan bingkisan Natal ini nanti setelah selesai kebaktian ibadah Natal kita. Ya, setelah selesai, kakak-kakak akan muter ya, mengunjungi adik-adik satu persatu. Soal jamnya ya kakak ditunggu saja ya. Adik-adik tunggu di rumah ya, jangan pergi-pergi pergi-pergi. Iya ya, yuk mari silakan. Iya, terima kasih. Oh ya. Kami guru-guru sekolah minggu GKI Cilacap mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Yuk, selamat Natal, Tahun Baru. See